Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Basic Comment. Jadi video ini lanjutan dari video yang sebelumnya, dimana video sebelumnya gua udah install Grafana server. Di video sebelumnya gua bilang kalau si Grafana ini dia nggak bisa nge-get data sendiri untuk divisualisasikan. Jadi dia butuh yang namanya plugin. Nah, sebenarnya ada banyak plugin yang disupport sama Grafana. Salah satunya itu yaitu si Prometheus ini. Nah, si Prometheus ini sendiri sebenarnya dia udah termasuk ke dalam tools monitoring juga, tapi untuk menampilkan grafik dari server itu kalau menurut gue dia kurang bagus sih. Nah, dan juga si Prometheus ini dia butuh yang namanya node exporter. Jadi si node exporter ini dia sebagai eksportir metrik untuk Prometheus-nya. Kalau secara topologi nanti kurang lebih akan seperti ini. Jadi ada dua server. Yang pertama untuk Grafana servernya, terus yang kedua si Prometheus-nya. Lalu si node exporter ini bisa dianggap ini adalah server-server yang akan kita monitoring. Jadi node exporter ini bisa dipasang di server-server. Jadi cara kerjanya si node exporter ini dia ngirim metrik ke Prometheus, lalu dari Prometheus akan mengirimkan ke Grafana. Maksudnya di Grafana ini akan divisualisasikan. Barangkali bisa langsung saja kita ke tutorialnya bagaimana caranya menginstal Prometheus dan node exporternya. Nah, di sini gue udah login ke server gue. Hal pertama yang harus kita lakuin yaitu kita harus buat user Prometheus-nya. Oke, jadi untuk user Prometheus sudah ada. Lalu untuk selanjutnya kita buat folder ini. Lalu yang berikutnya, lalu kita ganti kepemilikan dari folder tersebut ke user Prometheus. Nah, kalau misalkan sudah selesai, selanjutnya kita mendownload file dari Prometheus-nya menggunakan script ini. Kita tunggu proses downloadnya, harusnya cuma sebentar karena filenya nggak begitu besar.
Nah, untuk proses downloadnya sudah selesai, selanjutnya langsung aja kita ekstrak. Lalu kita pindahkan file Prometheus sama Prompto ke folder bin. Akhirnya kita ganti kepemilikan dari file Prometheus sama Prompto tadi. Nah, kalau misalnya udah selesai, selanjutnya kita pindahkan juga file console sama console libraries sama file console libraries ke folder Prometheus yang tadi sebelumnya sudah kita buat. Lalu ganti juga kepemilikan filenya. Lalu kita di sini akan membuat satu file bernama prometheus.yml. Nah, lalu masukkan script yang ini. Pada bagian ini diganti dengan IP dari server teman-teman semua. Di sini terlihat ada portnya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan firewall, jangan lupa juga untuk membuka portnya. Lalu ganti juga kepemilikan dari file yang tadi kita buat. Lalu selanjutnya kita akan membuat service dari Prometheus. Masukkan script berikut ini. Lalu keluar. Nah, terus untuk langkah selanjutnya kita reload. Terus kita start. Terus kita enable juga. Dan kita cek status service-nya sudah running atau belum. Bisa dilihat di sini untuk service-nya sudah running. Tadi kalau misalnya teman-teman pakai firewall, jangan lupa untuk dibuka juga portnya. Ya. Coba kita akses via web browser. Sudah bisa diakses atau belum? Bisa dilihat di sini untuk Prometheus-nya sudah bisa diakses. Dan kita cek target untuk statusnya juga sudah up. Terus
Untuk langkah berikutnya yaitu kita akan langsung menginstal Node Exporter. Nah, Node Exporter ini mau gua install di server Prometheus ini juga, karena kan gue juga mau monitoring server Prometheus ini. Yang pertama kita harus buat usernya dulu. Sama dengan Prometheus, kita download dulu untuk filenya. Sudah selesai ya. Selanjutnya kita ekstrak. Selanjutnya kita pindahkan file Node Exporter ke folder bin. Sorry, kurang sudo. Lalu setelah dipindahkan, kita buat service untuk Node Exporter ya. Lalu kopas script berikut ini. Close. Lalu kita kembali lagi ke file prometheus.yml. Lalu kita kopas. Nah, jadi ini job untuk si Node Exporternya. Samakan IP-nya dengan yang sebelumnya. Di sini juga dia menggunakan port ya, nanti jangan lupa dibuka untuk portnya. Lalu sama dengan Prometheus, kita reload. Kita start juga. Kita cek servisnya running atau enggak. Bisa dilihat di sini untuk servisnya sudah running. Terus kita restart juga untuk service Prometheus-nya. Kita cek statusnya. Bisa dilihat sini running. Kita lihat kembali di web browser.
Nah, bisa dilihat di sini untuk endpoint-nya sudah ada job untuk node exporter dan satunya juga sudah up. Nah, kalau misalkan kita klik di sini akan terdapat banyak metrik yang linked sama si node exporternya. Jadi di sini kalau misalnya kita pengen lihat grafik, kita bisa kopas salah satu metrik ini ke bagian ini, lalu kita grab. Di sini sebenarnya harusnya sudah kelihatan sih grafik dari metrik yang kita get. Tapi mungkin sini karena hanya baru sebentar, mungkin dia belum ke get ya. Nah, langkah berikutnya yaitu menambahkan Prometheus ke Grafana server. Di video sebelumnya kan gue udah install Grafana server nih, jadi tinggal dibuka aja ya. Nah, caranya yang pertama, teman-teman buat folder dulu ya. Misalkan di sini buat tes monitoring. Create. Juga di sini diperlukan yang namanya template ya, template untuk si node exporternya. Nah, pada saat kita klik import, jadi langkah selanjutnya setelah teman-teman buat folder, selanjutnya ke bagian import. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya file JSON. Jadi file JSON ini untuk template dari node exporternya. Nah, teman-teman bisa download di Google, tulis saja di Google node exporter template. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pada bagian ini tinggal download saja ya. Nah, selanjutnya gua kan udah download nih, berarti tinggal gue tambahin aja. Nah, di sini namanya bisa di custom, bebas apa aja gue mau, misalkan monitoring DC. Nah, untuk foldernya kita arahkan ke folder yang tadi kita buat. Sorry, di sini harusnya sorry. Jadi di sini kita harusnya ke data source dulu. Jadi kita tambahkan Prometheus-nya ke Grafana. Nah, di sini kita copy linknya, klik ke bagian Prometheus, masukkan linknya, lalu sini kita bisa tes untuk mengetes apakah bisa terkoneksi atau tidak ke Prometheus. Bisa dilihat di sini data source is working, jadi berarti bisa terkoneksi. Balik lagi ke folder tadi kita buat, kita balik lagi ke bagian import, kita import template-nya, namanya kita ganti, terus untuk foldernya diarahkan ke folder yang kita buat. Nah, di sini untuk Prometheus-nya kita pilih Prometheus yang tadi kita buat, terus langsung aja diklik import. Nah, di sini untuk tampilannya ini dia akan menyesuaikan dengan template yang tadi kita masukkan. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk metriknya sudah ada. Di sini ada CPU, ada memori, ada juga network traffic, terus juga uptime dari server gua, terus juga kelihatan core dari server gua, dan juga RAM-nya, slot-nya. Kenapa sebelumnya gue bilang Grafana ini jauh lebih bagus secara visualisasi dari Zabbix, bisa dibandingkan sendiri ya, bisa dilihat dari secara tampilan GUI-nya dia memang lebih bagus, lebih bervariasi gitu.
Oke, sekian video dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share, di komen, dan juga di-subscribe. Thank you.